diri. Siapa yang kami tatap hari itu? Tahun 2008 saat pemerintahan SBY, seorang santri yang selama kita di pesantren belajar banyak tentang kurikulum hidup, bukan hanya kurikulum pendidikan, tapi kurikulum hidup. Bocah kecil, anak kelas 3 SD. Keluar dari zona istana, protokolernya bilang apa? Mas, emang di pesantren diajarin MC, Mas? Itu pertanyaan gak enak banget didengarnya. Mereka mengira di pesantren hanya identik dengan kitab kuning. Mereka mengira di pesantren hanya identik dengan tilawah. Padahal kita punya skill. Dibawalah kami ke satu ruangan. Anak santri itu ternyata bisa berkiprah. Kenapa tema hari ini tulisannya adalah pesona sang santri, kebanggaan keluarga. Harapannya generasi santri Bait Tauhid menjadi kebanggaan umat dan menjadi kebanggaan keluarga. Takbir. Dibawa ke ruangan. Ditugaskan sebagai apa kami di situ? Nah, kami diberi amanah untuk menjadi voice over. Menjadi voice over. Ibu voice over. Voice over itu pengisi suara, Bunda. Voice over itu santri baru pengisi suara. Salah satunya ada di beberapa channel TV nasional. Pernah lihat tayangan ini TV apa namanya? Di TV One, walaupun saya lagi di Bait Tauhid sekarang nih, tapi tadi jam 13.00 per 15 menit suara ini muncul di TV One. Walaupun kita lagi di sini kan, Anda pasti pernah mendengar ada suara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar pertama di TV One. Memang beda. TV One memang beda. Pernah dengar suara itu? Pernah dengar suara itu? Tidak mungkin saya ngomongnya kayak gini kan, TV One memang beda, gak mungkin ya. Tadi jam 13.00 suara itu pun muncul di TV One, walaupun kita di Bait Tauhid. Anda pasti pernah mendengar ada kajian eksklusif di TV One dan muncul suara ini. Jangan Anda lewatkan Damai Indonesia pun bersama Ustaz Zaki Mirza, Syekh Ahmad Al-Misri. Semua itu hanya Anda temukan di TV One memang beda bersama Sarung Wadimor. Ibu pernah dengar suara itu? Semakin terbuka matanya dan kalian mengatakan, oh ini makhluknya yang bicara. Santri, itu namanya voice over. Jangan kalah dong sama anak SMK multimedia di luar sana. Santri pun harus tahu, itu namanya voice over. Namanya apa? Dahsyat. Sebentar ya, ibu-ibu, bapak-bapak juga jago bahasa Inggrisnya. Bu, itu namanya voice over. Namanya apa, Bu? Tuh. Nanti ngomong sama suaminya, voice over mana nih? Gitu. Yang dibawa gelas gitu ya. Voice over pengisi suara, Bunda. Kemudian selanjutnya kita bergabung di Trans TV. Anak-anak milenial seperti Muna, karena kami berkibar di Trans TV, karena kami mengisi suara, salah satunya adalah di acara bioskop Trans TV, kemudian di Trans 7 di acara yang satu ini tiap pagi. Pernah lihat tayangan ini? Ibu-ibu lagi sarapan pagi bersama sang ayah dan anak-anaknya waktu itu, dan disuguhkan tayangan eksklusif di Hazana, dan you pasti pernah mendengar ada suara ini kan? Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hazanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pernah dengar suara itu? Semakin jelas matanya semakin terbuka. Oh, itu namanya apa, Nak? Jangan lupa tuh namanya apa? Terakhir ya Kak ya. Biasanya emak-emak yang suka nonton film ini, karena kami berkiprah sebagai pengisi suara film di salah satu tayangan film Antv. Kita mengisi suara film di filmnya Mahabharata dan Joda Akbar. Jujur ya Bunda, saya aja nggak suka film-film ini. Tapi dikarenakan durasinya panjang, makanya saya ambil. Ya. Ibu mau dengar suaranya? Santriwati mau dengar suaranya? Pasti kalian semua pernah mendengar di Antv ada suara anak santri dan muncul suara ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Pernah dengar suara itu? Ada orang Mataram, dia bertanya, Mas,
Itu suara seperti itu, apakah sehari-hari Anda ngomongnya kayak gitu? Di situ saya istighfar, brother. Tidak mungkin masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu kan? Terus saya ngomong ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak, Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Takut atau nanti kasirnya. Indah banget suasana siang hari ini. Senyuman Anda mulai terurai hari ini. Karena apa? Percaya atau tidak, setiap karakter santri dan wali santri itu unik dan tidak mungkin sama. Andaikan Anda punya buah hati, anaknya 4, anak pertama dan kedua pasti karakternya berbeda. Allah menciptakan kita azwaja, berpasang-pasangan karakternya. Betul? Santri yang di Bait Tauhid yang duduk dari depan sampai belakang karakternya beda-beda. Kita bapak-bapak, otak kanan kita lebih dominan dibandingkan otak kirinya. Allah menciptakan kita berbeda-beda. Kenapa jadi milih ya? Masih kelihatan Ibu? Oke, siap. Kenapa saya katakan itu? Karena berkali-kali kami datang ke Bait Tauhid. Saya ketemu santri-santri hebat buah hati yang Anda bangga bahwa setiap orang itu tajam pada bidangnya masing-masing. Setuju? Setiap anak-anak yang di depan kami ini tajam pada bidangnya masing-masing. Sok kita buktikan. Santri putri ini gambar apa? 3, 2. Katakan apa? Silet ini punya kelebihan dan punya kekurangan, Bapak Ibu. Kelebihan silet adalah tajam, tapi dia punya kekurangan. Kekurangannya, dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Betul? Santri-santri ini yang kau bangga, yang kau rindukan pagi, siang, malam, itu dia punya kelebihan dan punya kekurangannya. Selama kau berada di Bait Tauhid, pertajam pada bidangmu, nak. Karena gambar yang kedua akan diteriakan oleh santri putra. Putra, jangan kalah sama putri. 3, 2, 1. Katakan apa? Hadil Allah laha mazaya wan nukson. Dia punya kelebihan kapak ini dan punya kekurangan. Kelebihan kapak, 1 kali hempasan tumbang itu pohon. Tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangannya? Saya belum pernah dengar santri putra melanggar di botak pakai kapak. Ya kan? Ngilu kepalanya langsung dipegang ya. Berarti kesimpulannya apa? Selama kau berada di Bait Tauhid, pertajam pada bidangmu. Lakum mazaya wan nukson. Hai ukhti, lakunna mazaya wan nukson. Anak-anak UI jurusan komunikasi, para orang tua mahasiswa sebelum mereka diwisuda berkumpul hari itu. Seperti anak-anak Bait Tauhid, berkali-kali kami datang ke sini, hanya dari tangan yang kau angkat akan nampak karaktermu hari ini. Tak perlu generasi Bait Tauhid datang ke UI berbayar 750.000 per 15 menit hanya untuk angkat tangan doang, jauh mahal lagi. Cukup di sini. Tunjukkan ya, akan kelihatan nih. Ada orang tua yang fokus, ada yang tidak fokus, ada santri yang fokus, ada juga santri yang nggak fokus. Apalagi di kanan kirinya ada orang tua di tempat ini. Siap ya, jangan sampai gagal loh kak. Akan nampak Anda seperti silet kah atau seperti kapak kah? Dalam hitungan 3 mundur, angkat kedua tangannya dan fokus. Karena yang mengangkat kedua tangan hari ini sebelum segmen ketiga, dia adalah generasi Bait Tauhid. Santri, wali santri yang semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai gagal ya. Dalam hitungan 3, 2, mulai. Sok angkat, jangan ragu-ragu ibu. Nah, Masya Allah. Yang angkat kedua tangan adalah anak semangat, sehat, cerdas, terampil, ceria. Bapak ibu juga sama, sok. Gak perlu datang ke UI. Dari sini nampak, hey, yang angkat kedua tangan yang setengah-setengah, kesehatannya setengah-setengah. Ah, Masya Allah. Yang angkat kedua tangan yang kanan di atas, yang kiri di bawah, berarti kecerdasannya kadang di atas, kadang di bawah. Siapa ya? Jangan sampai gagal, hey, Bait Tauhid. Ketika saya bilang buka, tanganmu tetap terbuka. Tapi ketika saya bilang tutup, tangannya langsung tutup. Mana yang gagal? Orang tuanya apa santrinya? 3, 2, mulai. Buka. Tutup. Masya Allah. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Mulai. Resep kayak gini, resep nih kayak ini. Ustaz, itu ibu-ibu di belakang, astagfirullahaladzim.
Jangan dulu ke materi sebelum goyak satu ini. Nak, makmu lagi fokus hari ini. Cocok nih, jarang-jarang dibantah ada parenting kayak gini baru di sini loh ya. 3. Tenang Bu, tenang. Yang salah maju ke depan. Mau emaknya, bapaknya, anaknya maju ke depan. Resep. Yang mantuk langsung astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. 3, 2, mulai. Terima kasih atas kerjasamanya. Buka. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Heboh. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Buka. 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 Berarti kesimpulannya, banyak di antara Anda yang matanya melihat ke depan tapi otaknya kejemuran. Ada jaiz atas fik, Ustaz, jaiz atas fik, jaiz. Atas fik jaiz? Maafi muskilah atas fik jaiz. Lah bahasa. Izin ya, sebentar ya, 1 minute. Habis itu anak UI fokus. Hanya 15 menit, habis itu mereka keluar, masuk gelombang kedua. Apa yang mereka lakukan? Para wali mahasiswa di situ fokus lagi. Ada yang dari Padang Payakumbuh, dari kampus Sumatera Utara, rela berbayar 750.000 per 15 menit. Hanya untuk apa? Lihat Kak, 3.000 orang kumpul di UI hari itu. Mereka latihan hanya tepuk tangan selama 2 jam. Kita fokus ya. Coba dong Bapak Ibu teman-teman, jangan gagal ya. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangannya 1 kali. Selamat pagi. Ragu-ragu. Selamat pagi. Ragu-ragu. Selamat pagi. Orang percaya diri akan nampak di sini. Selamat pagi. Percaya atau tidak, Alan Barbara dari California, pakar bahasa tubuh, dia mengatakan orang yang tepuk tangannya di bawah, Masya Allah, orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Mak-mak yang tepuk tangannya di bawah nih kayak gini nih, asal tepuk tangan, berarti tingkat percaya dirinya di bawah 30%. Selamat pagi. Dahsyat. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Selamat siang. Luar biasa. Masih aman kan? Ini yang terakhir. Selamat malam, nggak ada tepuk tangan sama sekali. Siap ya. Izin saya ke sini ya Pak ya. Di sini sering terjadi kiamat kubro besar-besaran. Jangan sampai yang lain diem, dia tepuk tangan sendiri ya. Itu musibah bagi dia. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Ingat, yang selamat malam nggak ada tepuk tangan, yang salah maju ke depan ya. Itu musibah bagi dia. Yang lain diam, dia tepuk tangan sendiri. Lebih baik balik ke dapur Bu. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Pasti Anda lagi menunggu malamnya, betul? Fokus banget. Selamat pagi. Selamat malam. Tenang, tenang, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kaget banget saudara itu, dia bilang, astagfirullahaladzim, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita coba ya, kelas berapa nak? Santri baru. Allah karim. Coba berdiri dong. Ayo nak. Ayo. Berdiri aja nggak apa-apa, nggak apa-apa, tenang. Pegang mikrofonnya ya. Wait. Pegang. Lihat Kak. Kelas 1 bait tauhid tapi bisa bicara. Di luar sana level kelas 7 di luar sana level kelas 7 dia pegang mikrofon, apa yang terjadi? Terjadi gempa 8,9 sekali itu. Di sini biasa dia santai aja tuh, udah terbentuk biahnya. Oke, bismillah. Assalamualaikum.
Alhamdulillah. Namanya siapa? Bisa dekatkan mikrofonnya. Namanya siapa? Gilby. Kenapa? Iya, beda. Namanya siapa? Kelas berapa? Nama wali kelasnya siapa? Ustadz Rois. Ibunya datang? Bapaknya nggak datang juga? Oke, berarti saya ada I'm your father here now. Like this. Teman-teman sini lah, sini. Sini kak. Sini nah, sini. Sini kak, sini. Jauh sudah lama, maafin muskilah. Sini kak, cepat kak, durasinya nak, cepat kak. Cepat. Sini nak, sini nggak apa. Ini hadiahnya, sini. Itu mikrofon. Sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lanjutkan. Cukupkah? Pasti kalian bilang, oh Pak Happy, semua juga bisa itu. Dia tampil di depan loh kak, dilihat semua ribuan mata hari ini melihat dia, itu yang muskilah. Kalau dia nggak kuat mentalnya, bakal lupa itu. Surat apa itu nah? Ya jangan sampai kau lupa. Aduh, deg-degan juga anak-anak yang sedang gini. Di luar banyak bilang, Pak Chandra, aku dari Timika, Papua, Pak Happy. Apapun surat yang kau minta, aku pasti hafal. Sini nak maju ke depan. Surat Al-Ikhlas kau hafal? Aduh, Pak Chandra. Al-Ikhlas aku nggak hafal. Oke, kalau surat Kulhu, nah kalau Kulhu aku hafal. Mereka di luar sana hafal Kulhu tapi nggak hafal surat Al-Ikhlas. Oke, pegang mikrofonnya, lihat kamera. Oke, standby ya. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. 3, 2, silakan. Saya tunggu sampai azan asar dikumandangkan. Sok atuh, kan personal santri kebanggaan keluarga. Sebentar ya. Saya tuh ngebayangin ya kalau ayah bundanya datang pasti bangga ya. Masya Allah. Nanti sampaikan salamnya buat orang tuamu ya nak ya. Kamu bilang manggilnya ayah apa bapak? Ayah, tadi aku disuruh maju ke depan, aku disuruh tampil depan banyak orang. Tapi walaupun ayah ibu gak ada, tapi banyak wali santri yang hari ini menjadi ayah bundaku yang kami bangga. Tepuk tangan buat kakak kita hari ini. Izin ya. Kenapa hari ini banyak yang cemburu dengan Bait Tauhid? Kenapa anak-anak Universitas Sultan Ageng Tirtayasa? Kenapa mereka banyak mengatakan, Pak Chandra boleh gak saya ikutan ke Bait Tauhid? Saya bilang, enggak. Ini eksklusif untuk generasi Bait Tauhid. Karena apa? Mereka hanya untuk menghunting satu kertas sederhana ini. Hari ini saya tampil di sini, lihat 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun lagi. MC Istana Negara bukan kami lagi. Bisa jadi adalah DB ini alumni dari Bait Tauhid. Ini kertas sederhana, Bi. Tapi mudah-mudahan berkenan. Nanti sampaikan salam rindunya untuk orang tua ya. Pegang sertifikatnya, lihat kamera biar viral kita hari ini ya. Oke, 3, 2, 1. Barakallahu fiik. Silakan kembali ke tempat. Masya Allah. Udah 2:30 aja nih Ustaz nih. Masih lanjut? Teruskan. Kita menuju ke satu tulisan yang saya munculkan di sini. Ini tulisannya, Bim. Secangkir motivasi untuk wali santri. Wali santri nggak perlu mencatat ya, tapi cukup save di benaknya masing-masing. Hei para wali santri, kalimat ini menarik banget. Yaitu ini dia teman-teman. Mendidik itu penting, bukan yang penting mendidik. Kalau ada wali santri yang mengatakan, yang penting mah buat titipin anak ke pesantren udah beres. Pasti nggak beres dia. Mendidik itu penting, dukung anak dari rumah. Tak perlu kau kunjungi setiap saat. Cukup kau doakan dari rumah, itu menjadi energi yang dahsyat untuk anak-anaknya. Mendidik itu penting, bukan yang penting mendidik.
Tak ada generasi orang tua wali santri yang kami hormati mengatakan, yang penting saya mendidik, yang penting anakku belajar, yang penting. Kalau diawali dengan kalimat yang penting, biasanya anak itu nggak penting. Nah, ngaji itu penting, bukan yang penting ngaji. Kalau ada santri yang mengatakan, yang penting saya ngaji, pasti nggak beres dia. Nah, ngaji itu penting, bukan yang penting ngaji. Karena apa? Banyak orang tua yang mencatat narasi ini, termasuk hari ini. Banyak orang tua, boleh juga nih kalimat buat status di WA sore ini nih, ya kan? Mendidik itu penting, bukan yang penting mendidik. Kenapa? Impian yang dirindukan dari sang santri dan wali santri tahun 2023 kami roadshow dari Sabang sampai Timika, Papua. Allah karim, impiannya dahsyat. Kalian melihat kebahagiaan yang diimpikan sama santri. Ketika saya tanya, apa impianmu? Pas ada yang belum bilang nggak apa impian santri hari ini, saya kasih hadiah hitungan 5 mundur, tapi ya, apa impianmu untuk orang tua? Hitungan 5 mundur. 5. Angkat tangannya. 4. Ada yang mau coba? 3. Ada yang mau coba menyampaikannya apa impianmu untuk orang tua? 2. Angkat tangan kanannya enggak? Enggak ada nih. Ada nih angkat tangan. Yuk, silakan sini. Sini. Masya Allah, sini. Nah. Jarang-jarang anak santri tampil ke depan kayak gini nih. Sini. Apakah sama jawabannya seperti kakak kita ini? Sini. Nah. Ini mudah-mudahan orang tuanya datang nih. Sini Kak. Kak Amar Fatih. Apa impianmu untuk orang tua selama berada di pesantren? Cepat Kak. Impiannya adalah membahagiakan siapa? Orang tua. Apa doamu untuk orang tua selama di Bait Tauhid? Ya Allah, sehatkan, panjangkan umurnya apa? Semoga dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezeki. Amin. Cukup gitu? Sebentar Kak. Ketika dia berdoa seperti itu, ya Allah, mudah-mudahan orang tuaku sehat, panjang umur, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya. Apa yang dijawab abang kakak kita ini sama dengan tulisan ini. Jika ingin menuangkan air ke gelas orang lain, pastikan gelasmu sendiri tidak kosong. Jika ingin membahagiakan orang lain, pastikan kamu sendiri terisi kebahagiaan. Maka mulai sekarang, perhatikan, sayangi, dan bahagiakan dirimu. Orang tuanya datang? Ayah ibunya nggak datang juga? Ibu nggak datang? Ya. Bapak juga nggak datang? Ya. Di sini duduknya? Hah? Ada. Siapa yang datang? Siapa? Mana uangnya? Hai, Bu. Izin Bu, Ibu yang memberikan sertifikat uangnya nih kepada dia. Kenapa? Ada juga uangnya. Man, wujud? Masya Allah, fakat antum tafadhaluna sana. Ini uangnya nih. Ini jarang-jarang dia mendoakan diamini oleh seluruh santri hari ini. Masya Allah, silakan di sini. Sertifikat. Sini. Ini ayah ibunya nggak datang, Syekh. Barakallah. Ini adalah berarti uaknya kah? Insya Allah, barakallah. Syekh, ini coba ngomong kayak gitu aja, Anda udah senang banget. Andaikan orang tuanya datang nih, pasti dia akan mengamini. Allah, kabul, insya Allah, kabul. Punten, Bapak. Silakan berikan nih buat adik kita ini ya. Masya Allah, tamam, barakallah. Alhamdulillah ya Rabb. Matur nuhun Bapak. Kamu namanya Amar Fatih? Kak. Nah, ada virus di sini ya. Jadi ini nih. Berarti Ustaz Hengki, apa yang terjadi sama anak waktu santri dulu, kejadian sama abang kita ini. Waduh, berlaku juga di sini ya. Anu udah panggil dia Amar Fatih, ternyata ini bajunya doang namanya Amar Fatih. Siapa namanya? Raihan. Namanya udah keren, Raihan, jadi Amar Fatih di sini. Jadi akikahan lagi di sini. Syukran jazakallah khair. Fadhil, barakallahu fikum. Luar biasa. Terima kasih ya Raihan Amar Fatih. Kealaman dulu anak kayak gitu satu gara-gara anak kali ya.
Namanya Happy Chandra, disininya Sueb gitu ya. Oke, bismillah. Inilah tayangan eksklusif kami munculkan untuk Anda generasi BT Tauhid hari ini. Inilah cuplikan 2023 yang hadir hari ini. Kalau dulu sebentar ya, kita cuplikan mau ngurusin ijazah. Fadal Ustaz, fadal barakallah. Ana izin ashraf shwaya. Ana ila Isa. Kita kembali asar.